Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bobi harap di rumah baik-baik saja ya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar materi IPA tema 2 yang berjudul selalu berhemat energi. Pokok materinya adalah yang pertama sumber energi, yang kedua perubahan bentuk energi, dan yang ketiga sumber energi alternatif. Materi yang pertama yaitu sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi sendiri pengertiannya adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau melakukan kegiatan. Itu merupakan pengertian dari energi. Nah, ini ada manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan bumi selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Manfaat yang ketiga yaitu berperan pada siklus atau perputaran air, berperan juga pada proses fotosintesis. Manfaat yang keempat, panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Manfaat yang kelima yaitu matahari berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan. Manfaat yang keenam yaitu cahaya matahari di pagi hari berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Masih banyak manfaat matahari yang lainnya ya. Materi yang kedua yaitu perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, rice cooker, dan oven. Perubahan energi yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin dan blender. Perubahan energi yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan neon. Perubahan energi yang keempat yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, pengeras suara, dan gitar listrik. Perubahan energi yang kelima yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun akan menggerakkan generator pembangkit listrik. Perubahan bentuk energi yang keenam yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Materi yang ketiga yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang terbarukan yang berasal dari alam. Energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan dan juga jumlahnya tak terbatas. Contohnya, yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di muka bumi. Cahaya matahari dapat diubah menjadi listrik oleh alat yang disebut dengan panel surya. Contoh yang kedua yaitu panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini biasanya digunakan terutama di daerah pegunungan. Contoh yang ketiga yaitu energi alternatif air. Air ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Contoh yang keempat yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan sebagai energi pada perahu layar dan kincir angin. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Sumber energi alternatif yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik untuk menggerakkan turbin. Sumber energi alternatif yang selanjutnya yaitu contohnya bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup.
baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya biodiesel. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel ini digunakan untuk menggantikan solar. Yang kedua yaitu bioetanol. Bioetanol ini berasal dari tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan tebu. Bioetanol digunakan untuk menggantikan bensin ataupun premium. Yang ketiga yaitu biogas. Biogas merupakan bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan. Biogas ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Berenergi alternatif yang selanjutnya yaitu limbah sampah. Limbah sampah ini digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Biasanya biomasa ini berasal dari limbah sayuran dan juga bisa berasal dari limbah pertanian. Kelebihan dan kelemahan sumber energi alternatif. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Kelebihan yang ketiga yaitu ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Kelemahan sumber energi alternatif yang pertama, dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana dan pemanfaatan energi alternatif. Misalnya pembuatan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kelemahan yang kedua yaitu jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya, jumlah air meningkat saat musim hujan tetapi berkurang saat musim kemarau. Terima kasih. Demikian materi IPA tentang energi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Ubi alakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.